action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat era Helenisme. Filsafat era Helenisme tidak lain adalah suatu fase filsafat yang muncul saat terjadi kekosongan pada masa Aristoteles. Helenisme adalah nama kebudayaan, cita-cita, dan cara hidup orang Yunani seperti yang terdapat pada zaman Athena pada zaman Paris Herakles. Helenisme pada abad keempat sebelum Masehi diganti oleh kebudayaan Yunani atau setiap usaha yang menghidupkan kembali cita-cita hewan Yunani. Hewan Yunani modern, filsafat Yunani dimulai pada pemerintahan Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Pada zaman ini terjadi pergeseran pemikiran filsafat dari zaman filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Istilah Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno. Helenizain yang berarti berbicara atau berperilaku seperti orang Yunani. Ciri-ciri zaman Helenisme: 1. Pemisah antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. Yang kedua, sifat frekuensi mulai dijauhi, perhatian lebih terkonsentrasi pada masa aplikasi. Tokoh-tokoh yang ada pada zaman Helenisme adalah yang pertama Epikuros, yang kedua Zeno, yang ketiga Pitre, yang keempat Platinos, yang kelima Amonius Sasko. Sebelum tokoh-tokoh tersebut menggunakan aliran-aliran yang terkenal di sejarah filsafat Helenisme ini, Helenisme ada beberapa aliran. Yang pertama, Epikurisme, yaitu aliran yang diusung oleh Epikuros, lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena, yang dapat pengaruh dari ajaran Demokritos dari Aristokos. Pokok ajaran Epikuros adalah bagaimana agar manusia itu hidup dalam hidupnya bahagia. Epikuros mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa. Jadi, apabila manusia dapat menghilangkan rasa ketakutannya, maka manusia akan memperoleh ketenangan jiwa yang selanjutnya. Akan memperoleh kebahagiaan. Dalam ajarannya sedikit terjadi 3 ketakutan tentang diri manusia itu, yaitu yang pertama, agar manusia tidak takut pada kemarahan dewa. Yang kedua, agar manusia tidak takut pada kematian. Dan yang ketiga, agar manusia tidak takut pada nasib. Oleh karenanya, mencapai kebahagiaan manusia harus menghilangkan rasa takut dari rasa 3 tersebut. Yang kedua, aliran yang kedua adalah Stoicisme. Tokoh dari Silim adalah Zenon. Ia berasal dari Sipiros. Ajarannya mempunyai persamaan dan Epikuros, yaitu bagaimana manusia dalam hidupnya dapat bahagia. Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus harmoni terhadap dunia atau alam dan harmoni dengan dirinya sendiri. Yang mencapai harmoni dan dunia atau alam, manusia terlebih dahulu harus harmoni dengan dirinya sendiri. Apabila manusia telah dapat mencapai keharmonian dengan dirinya sendiri, maka kebahagiaannya pun sebagai tujuan hidup. Bukan lagi sebagai tujuan hidup, tetapi dalam keadaan harmoni dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia dalam keadaan update. Dalam keyakinan Zenon, keteraturan dunia yang menakdirkan ini bukanlah suatu kebetulan belaka, melainkan sesuai dengan rencana bijaksana dari Logos. Logos yaitu ajaran serta memiliki arti tidak hanya rasio manusia, tetapi juga rasio dunia yang kreatif. Sejak zat dan Tuhan, ajaran ini disebut dengan panteisme, yakin pandangan bahwa Tuhan dan alam merupakan kenyataan yang satu dan sama.
Berdasarkan pendapat di atas, maka apa yang ditentukan oleh logos haruskah diusahakan dan diikuti oleh manusia. Yang ketiga, aliran skeptisme. Piran adalah tokoh utama dalam aliran ini. Ajaran ini memiliki pokok ajaran yang tidak berbeda dengan aliran epikurisme dan stoisme, yaitu bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia di dalam ajaran ini. Syarat mencapai kebahagiaan, manusia perlu untuk tidak mengambil keputusan, karena orang tidak pernah mengambil keputusan itu disebut orang yang tidak pernah keliru. Dengan demikian, orang bijaksana adalah orang yang selalu ragu-ragu. Dengan ragu-ragu itu, orang tidak pernah keliru. Akhirnya orang tersebut dikatakan sebagai orang yang tidak pernah mengambil keputusan, itulah orang yang berbahagia. Yang keempat, yaitu aliran Neoplatonisme. Plotinus dan Ammonius Akses adalah tokoh penting dalam aliran pemikiran ini. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran Plato, sedikitnya Aristoteles. Tolak pemikiran adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu tahun dianggap sebagai kebaikan tertinggi dan sekaligus menjadikan tujuan semua. Demikian juga, manusia sebagai makhluk bukanlah sebagai ciptaan Tuhan, tetapi pancaran Tuhan. Karena pada zaman ini diwarnai oleh zaman agama dan zaman ini disebutnya sebagai zaman mistik. Menurut Protestres dan Plotinus, semua yang ada berasal dari Yang Esa. Ia adalah tujuan segala sesuatu. 그래 좋아 함께 달려 Ready for action, let's